Shalom semuanya. Apa kabar saudara pada siang hari ini? Puji Tuhan, haleluya. Senang sekali pada siang hari ini saya boleh kembali melayani saudara. Dan saya tentunya sangat bersyukur buat kasih dan kebaikan, buat waktu dan kesempatan yang Tuhan beri buat saya tentunya melalui Bapak Gembala Otniel untuk boleh menjadi panjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada siang hari ini. Puji Tuhan. Baik saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berikan waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Kita berikan waktu kita yang spesial tentunya buat Tuhan. Buat jemaat yang menyaksikan ibadah ini secara online dari rumah, ayo saudara, kita letakkan yang lain dulu. Kita jangan urusan kita dulu ya. Ini waktu kita untuk Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan karena saya percaya ketika kita menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita dan kita mendengarkan firman Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap raga kita, maka pasti akan berubah dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Next. Saudara, kita tidak bisa hindari dari perasaan loh saudara. Karena tanpa kita sadari, semua yang kita lakukan itu dibentuk atau dipengaruhi oleh perasaan. Saudara, ketika kita rasa lapar, tentunya, tunggu sebentar ya saudara. Tes. Saudara, ketika kita rasa lapar, tentunya karena kita ada rasa lapar itu berarti kita harus makan dong. Kalau kita udah kenyang, pasti kita akan berhenti untuk makan. Dan saudara, ketika kita kecewa pasti ada sesuatu hal yang membuat kita tidak suka, membuat hal-hal yang tidak membuat kita senang, jadi kita mengalami kekecewaan. Oleh sebab itu saudara, pada siang hari ini tema yang saya mau sampaikan untuk setiap kita adalah next. Jangan kecewa. Saudara, kita akan mendengarkan Matius 11 ayat 2 sampai 6. Firman Tuhan berkata, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Amin. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, siapa di sini, saya mau tanya, siapa di sini dari kita yang belum pernah kecewa? Ada? Oh, semua pasti kecewa ya. Karena selama kita masih hidup di dalam darah dan daging ini, kita masih hidup, kita masih bernafas, kita pasti bisa berhadapan dengan kekecewaan. Di sini saya lihat ada beberapa juga ibu-ibu ya. Ibu-ibu pastinya udah menikah ya rata-rata kan. Pasti punya suami di rumah nih. Suami-suami bisa mengecewakan kita loh. Bener? Ada di sini yang sejak kawin, sejak menikah sampai sekarang, suaminya kayak malaikat. Dia tidak pernah ngecewain kita. Wah, baik banget deh. Ada, boleh? Boleh jujur angkat tangan? Ada enggak? Ini ibu-ibu ya, bukan bapak. Ada? Enggak ada ya, mungkin di dalam hati karena malu-malu menjawab, aduh bukan cuma sekali aku kecewa loh, bertubi-tubi berkali-kali malahan. Saudara, tapi di sini saudara kita diajarkan bahwa ketika kita kecewa itu, karena baru pakai ini ya saudara. Kecewa itu harusnya menjadikan motor penggerak buat kita, bukan motor balap ya saudara. Dijadikan cambuk buat kita maju. Dan di situ juga kita bisa belajar bergantung hidup kita sepenuhnya hanya sama Tuhan. Enggak boleh bergantung sama manusia. Yuk kita dengar Yeremia 17 ayat 5.
Janganlah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Amin. Amin. Saudara, apa sih sebenarnya kecewa itu? Karena kita kadang sebagai ibu-ibu tuh ya, suka ngomel-ngomel sama anak-anak. Nah, mama kecewa sama kamu ya. Kamu ini kalau dibilangin berkali-kali baru kamu lakuin. Beresin kamar sendiri aja mesti 10 kali ngomongnya. Nggak pernah sekali langsung dikerjakan. Bapak-bapak mungkin marah-marah juga sama anaknya. Papa kecewa sama kamu nih. Karena setelah kamu jadi gede begini, udah besar sebesar ini, juga nggak bisa dibilangin. Kamu kalau pergi nih udah nggak tahu diri. Kalau udah keluar rumah, pulangnya udah dibilangin jangan pulang telat. Kamu malah pulang pagi sekalian. Kemana aja kamu ini? Kamu pergi sama siapa sih sebenarnya? Saudara yang dikasih Tuhan, kecewa itu saudara. Arti kecewa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sini saya ketik ya saudara. Kecil hati, tidak puas karena tidak terkabul keinginan atau harapan. Jadi kalau boleh saya simpulkan, kekecewaan itu adalah hilangnya sukacita. Ketika apa yang kita harapkan dalam hidup kita nggak terjadi. Apa yang kita rencanakan, apa yang kita cita-citakan tidak sesuai dengan harapan dan kemauan kita. Lalu tentu saja kita mengalami kekecewaan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita kecewa, kekecewaan itu saudara, ketika kita kecewa, kekecewaan itu menurut saya merupakan penyebab utama orang percaya menjauh dari Tuhan. Kalau orang udah menjauh, nggak langsung menjauh, biasanya kan pelan-pelan, lama-lama hidupnya menjadi berantakan. Dan akhirnya dia tinggalin Tuhan. Kalau dia tidak bertobat sampai akhir hidup dia, tentu dia akan mengalami kebinasaan. Saudara, yang jadi pertanyaan di sini adalah mengapa keadaan mengecewakan dapat terjadi dalam hidup kita. Di sini saya catat pertama saudara, karena kita itu terlalu berharap. Kita lihat dalam Kejadian 40 ayat 14. Saudara, karena kita terlalu berharap, pada keadaan, pada seseorang. Lihat saudara, Yusuf mengandalkan juru minuman untuk minta tolong dia untuk biar dia cepat-cepat keluar dari penjara. Saudara, Yusuf lupa bahwa segala sesuatu itu terjadi karena seizinnya Tuhan. Yusuf lupa Tuhan pun bisa mengeluarkan dia dari penjara, tentu saja. Orang yang mengandalkan manusia tidak akan mendapat apa-apa saudara. Lihat saudara, Yusuf karena walaupun dia minta tolong nih sama juru minuman, dia tetap keluar dari penjara selama berapa saudara? 2 tahun lewat loh, lama juga kan, gak langsung bisa keluar. Saudara, sebelum saya menikah, saya masih di bawah tanggung jawab orang tua tentunya. Kalau belum menikah kan tanggung jawab orang tua ya. Saya ini terbilang anak yang terlalu mengandalkan dan berharap banget sama orang tua, terutama mama saya. Jadi apa-apa lagi senang cari mama, lagi susah apalagi, apa anak-anak ya. Kalau lagi susah pasti cari mama ya. Dan saya itu begitu dekat dengan mama saya sehingga ya apa aja saya ceritain, curhat, kemana-mana ajak dia. Dan saudara, dia juga udah kayak ya waktu itu ya bisa dibilang kalau anak muda bilang belahan jiwa saya, seperti itu saudara. Tapi akhirnya saya harus berpisah dengan kedua orang tua karena saya harus pergi ke Jepang untuk bekerja. Dan saudara tahu apa yang terjadi ketika saya bekerja di sana. Karena saya terlalu tergantung sama mama saya inilah yang membuat saya sampai di Jepang untuk pertama kali maksudnya bulan pertama saya bekerja. Saya itu merasakan Jepang itu kayak neraka. Kenapa saudara? Karena saya tiap pulang kerja balik ke tempat tinggal, saya cuma kerjanya nangis aja selama sebulan pertama.
apalagi belum bisa bahasa Jepang. Saya nangis aja, aduh keingat mama, keingat papa, aduh pingin pulang tapi nggak boleh karena kita kan udah terikat kontrak ya, harus ganti rugi kalau pulang. Saudara, terus pokoknya kerjaan saya cuma nangis karena kangen sama orang tua. Akhirnya saya sakit, saudara. Saya kena emah waktu itu karena jarang makan, nggak perhatiin kesehatan. Dan saya waktu sakit itu saya lebih menjadi-jadi lagi. Saya semakin sedih, saya nangis terus. Sampai saya lagi sakit mimpiin orang tua saya mimpi saya udah ada di kampung, di rumah. Ternyata mimpi doang, tambah nangis lagi. Dan akhirnya sakit saya menjadi, ya itu mempengaruhi pekerjaan saya tentunya ya. Karena firman Tuhan berkata bahwa hati yang gembira adalah obat. Obat dong saya makan. Jepang emang obatnya bagus, saudara. Sekali minum, kalau misalnya di Indonesia minum 3 kali, dia sekali aja udah cocok. Kalau saya mungkin ya, nggak tahu orang lain. Langsung sembuh, saudara. Tapi saya nggak sembuh-sembuh, padahal penyakitnya cuma biasa. Karena stres itu, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kondisi apapun kita hanya harus berharap sama Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadi pertama yang kita cari, terutama yang kita cari. Saudara, ketika saudara mengalami masalah keuangan hari-hari ini, mungkin ada di antara saudara sekarang yang lagi pusing, aduh udah mau jatuh tempo nih tapi nggak ada. Di mana? Sama siapa saudara cari duluan? Saudara harus, kebanyakan orang ya, ketik-ketik HP, aduh siapa yang pinjamin duit aku? Bang, udah nggak mungkin. Siapa ya? Kita mencari jalan keluar sendiri. Kita itu berharap bukan sama Tuhan. Jadi harus Tuhan yang menjadi tempat yang kita cari pertama ketika kita mengalami masalah. Amin. Saudara, yang kedua, mengapa keadaan mengecewakan dapat terjadi dalam hidup kita? Di sini saya catat, saudara, karena ketika kita berbuat baik, diam-diam mengharapkan balasan serupa. Kita lihat dalam Lukas 6 ayat 34. Demikian Injil Lukas. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Amin. Amin. Ketika berbuat baik biasanya orang ya saudara berharap suatu saat dia akan mendapatkan kebaikan yang sama. Minimal ucapan terima kasih lah dari orang yang aku udah tolong orang, masa gak dibilang terima kasih. Kita berharap seperti itu ya. Saudara, begitu juga ketika kita berbuat baik buat Tuhan. Kita melayani Tuhan, kita memberikan keuangan kita berkorban uang untuk pekerjaan Tuhan. Karena saudara, ada orang-orang yang melayani Tuhan, rajin berikan korban syukur. Persembahan syukur ya, persembahan syukur. Mungkin dia rajin perpuluhan, tapi dengan motivasi yang kurang tepat. Dia memberi karena dia ingin kaya, dia ingin Tuhan memperkaya dia. Ada cinta uang di sana, muatan-muatan cinta uang. Jadi saudara, ketika kita saudara memberikan untuk pekerjaan Tuhan, kita mempunyai motif seperti itu, jangan harap kita mendapatkan apa-apa dari Tuhan, saudara. Saudara, kita ini kan ya sebagai anak Tuhan udah banyak kita mengalami kemurahan Tuhan, kita mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Betul saudara? Benar? Janganlah saudara kita memiliki menjalani hidup kita ini dengan prinsip seperti saya tulis itu, take and give. Kita memberi karena ingin menerima sesuatu. Oh, aku udah memberi buat pekerjaan Tuhan, udah berkorban banyak. Pasti Tuhan berkati aku dong. Aku pasti ya sesuai dengan keinginan aku. Aku ingin punya ini, punya itu. Saudara, tapi mari kita miliki kemurahan hati yang tidak pernah menuntut balas. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang memberi. Lebih baik memberi daripada menerima. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saudara, poin ketiga, mengapa kita sering mengalami kekecewaan? Ya,
Karena kita nggak yakin bahwa Allah ini turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, kita itu kadang ragu sama Tuhan. Kita ragu akan pertolongan Tuhan. Kita ragu, Tuhan bisa gak sih bantu aku? Kita sering kayak gitu saudara. Saudara, karena persoalan dan masalah membuat kita kecewa sama Tuhan akhirnya. Namun pada siang hari ini, mari kita belajar saudara, melihat kebaikan Tuhan lewat setiap kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Saudara, saya ada ilustrasi ya. Ada 2 orang pemuda. 2 orang pemuda ini namanya, yang pertama ini dia bersahabat, namanya Yohanes dan Abdullah. Udah tahu dong berarti ya. Mereka bersahabat dan mereka merencanakan mengadakan perjalanan yang jauh. Nih mereka, ayo kita perjalanan yang jauh ya. Mereka bermodalkan kuda karena ini terjadi di masa lalu, zaman bahla ya saudara. Mengandalkan mereka membawa kuda, uang tentunya dong, sama obor saudara. Obor. Nah saudara di apa namanya perjalanan ini si Yohanes suka ngomong nih sama si Abdullah. Tuhan, aku dahsyat dan luar biasa loh. Kalau sampai kita bisa perjalanan ini, itu karena Tuhan loh. Kenapa lah kamu bilang gitu? Si Abdullah bilang, iya karena kita bisa jalan dengan aman, kita gak kena hujan, kita cuma bawa kuda kok. Lalu saudara udah tibalah malam hari, mereka harus tidur dong, mereka cari penginapan. Mereka lihat, ada desa tuh di situ, ayo kita ke situ. Mereka ke desa ini saudara, mereka dari pintu ke pintu minta tolong. Tolong dong, apakah di sini kami boleh menginap? Tapi ternyata orang desa itu adalah orang desa yang tidak ramah terhadap orang asing. Jadi mereka tidak mau terima, tertutup pintu tertutup. Aduh, ini Abdullah mengeluh dong. Gimana ini kamu bilang Tuhan kamu baik, mana Tuhan kamu baik? Ini aja kita gak dapat penginapan, kita mau tidur di hutan. Terus si Yohanes bilang, sabar, ya udah kita tidur aja di hutan, kita kan buat tenda. Ya udah, mereka lagi menambatkan kuda, ikat tali kuda, jangan kudanya kabur ntar ya. Mereka lagi membangun tenda. Tiba-tiba ada suara auman. Saudara, itu suara apa? Iya betul, binatang buas datang mendekati mereka. Dan tiba-tiba kuda mereka teriak. Teriak kuda kayak gimana ya? Kuda teriak. Wah, mereka lihat, kuda kita, si Abdullah lihat tuh. Kau bilang Tuhan baik, itu kuda kita diambil sama sekelompok serigala. Habislah kita ini. Kita mau jalan-jalan pakai apa? Perjalanan tidak bisa terjadi kalau nggak ada kuda. Lalu si Yohanes bilang, kalau bukan kuda kita yang diambil, kita pasti akan diterkam. Udah pasti kita yang diseret. Tuhan, aku tetap baik. Lalu udah mereka akhirnya istirahat. Dan pagi hari si Abdullah bilang, aduh lapar banget nih. Aduh pagi-pagi lapar nih kita. Ya udah deh, kita pergi ke desa yang tadi. Ya udahlah, mereka nggak terima kita, tapi pasti mereka jualan makanan. Mungkin di situ ada nasi uduk kali ya. Mungkin di situ ada bakmi ayam yang enak, atau ada bakmi babi. Babi kamu, aku kan nggak makan babi. Yang satu bilang ya. Mungkin ada bubur Manado juga. Saudara, lalu mereka pergi dong ke desa itu. Desa itu mereka masukin. Kaget mereka saudara. Ternyata desa itu udah porak-poranda. Hancur rubuh dan semua orang yang tinggal di situ pada nangis berduka. Sadarlah mereka, kenapa? Bahwa semalam waktu mereka nginap di hutan, mereka itu penduduk desa ini didatangin sama segerombolan penjahat yang mau mencuri, menjarah semua. Baju aja habis. Dia bilang begini jadinya. Yohanes bilang, tuh kan Abdullah benar. Tuhan aku baik. Kalau enggak kita nginap di sini, jangankan kita punya kuda, harta benda kita habis, kita gimana mau makan ntar? Benar kan? Kamu nggak percaya sih sama aku? Saudara, terkadang kita mengalami kejadian-kejadian seperti ini, tapi kita belum mengerti ada maksud Tuhan yang terbaik di balik semua. Saudara, kita harus yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Berikutnya, keempat, mengapa kita mengalami kecewaan? Terakhir ya saudara, karena setan ingin kita kecewa. Yohanes 10 ayat 10.
Demikian Injil Yohanes. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis akan selalu datang dan berusaha mencuri, membunuh dan membinasakan damai sejahtera dan serta sukacita yang ada dalam diri kita. Saudara, mungkin saudara ada yang hari-hari ini merasa hidup aku kok seperti terbunuh, pekerjaan aku dibunuh, masa depan aku terbunuh, ekonomi aku terbunuh. Saudara, ingatlah perlindungan Tuhan lebih dahsyat dan lebih kuat dari apapun. Jangan kita biarkan setan untuk mencuri, membunuh damai sejahtera, kebahagiaan kita di dalam Tuhan. Amin. Setan ingin loh kita kecewa. Kenapa? Karena kalau orang kecewa itu saudara, itu orang gak bisa ditegur. Jadi orang yang merasa dia paling baik. Yang paling repot adalah kalau dia merasa dia yang paling benar. Saudara, kekecewaan, tunggu next dulu ya saudara. Kekecewaan tidak pernah mengerjakan sesuatu yang positif dalam hidup kita. Saudara, saat ini saudara yang menikah, maupun yang di sini ada banyak anak muda ya. Anak muda semua mau menikah nggak atau mau jomblo seumur hidup? Siapa yang mau jomblo seumur hidup? Nggak ada ya. Semua pasti ingin menikah. Anak muda juga yang mau menikah, saudara harus siap-siap kecewa. Siapa di sini juga yang mau punya anak ketika menikah punya anak? Ada? Nggak mau punya anak? Itu nggak mau punya anak. Aduh, sayang sekali ya. Pacarnya Sinyo nggak punya anak kata. Oh belum. Saudara, yang punya anak juga siap-siap kecewa. Life is a game. Hidup ini adalah seperti pertandingan, tinggal bagaimana kita menghadapinya. Saudara beberapa bulan kemarin nonton nggak Piala Dunia? World Cup, nonton ya. Pemain sepak bola tuh, mereka berusaha, dia lari dari ujung sana, misalnya ini lapangan ujung sana, sampai ke ujung situ. Bersemangat. Rasa capek enggak? Capek ya. Pasti menang enggak? Udah lari-lari kayak gitu? Ya, betul. Belum tentu ya. Saudara, tapi saudara enggak karena capek, terus dia bilang, udahan malas udah ya, aku udah selesai. Enggak mungkin begitu ya saudara. Saudara saya punya anak 2, Kenichi dan Rio. Mereka waktu ke World Cup kemarin juga ikut nonton ya. Seru banget mereka. Terus mereka jadi suka dan senang gemar main sepak bola jadinya. Karena mulai dari World Cup itu. Mereka sampai punya idola masing-masing beda-beda. Lalu saudara, mereka itu setelah habis World Cup, mereka bilang, "Mah, beliin bola dong, kita pingin main bola." Oh ya udah, bola plastik aja yang 10.000 biasa. Nggak mau, jelek, ringan katanya. Bagusan yang mirip-mirip World Cup lah. Mereka cari sendiri saudara di handphone saya diambil di Shopee. Ini mah yang kayak gini, yang mirip, yang maksudnya motifnya doang sih, tapi nggak kayak itu. Ini mah yang mirip-mirip, boleh nggak? Terpaksa ya beliin ya saudara. Beliin, lalu mereka muda mau tiap hari main bola. Udah tahu tinggal di apartemen rumah sekecil ini, sekecil itu. Mereka main bola di ruang tamu, habis lah barang-barang saya. Waduh, meja mereka belajar patah karena terbuat dari plastik. Karena ditendang. Kan bola yang itu lumayan berat dan keras. Bola yang mereka suruh beli itu yang mirip-mirip World Cup katanya. Ya saudara, jadi mereka main di koridor. Aduh, berisik loh, banyak tetangga yang pernah ada yang komplain saudara, tapi ya udah tetap mereka main. Terus mereka yang lebih parah udah bosan mereka main di situ, mereka minta main di lapangan. Aduh, gawat deh. Aduh, di lapangan mana lagi ini ada? Tiap hari mau main di lapangan. Ya udah, kita anterin yang di depan sedang apartemen ada tuh rumah susun. Ada lapangan lah kecil lah ya. Lapangan di apron ya. Suami ngantar ke situ dan mereka saudara main sama anak-anak kampung saudara. Anak-anak kampung setiap hari main bola. Nggak sama dong sama mereka yang orang rumahan dan baru belajar main bola. Tapi mereka tidak pernah mengeluh. Mereka main sama anak-anak kampung pulang-pulang udah hitam kayak
Irian Jaya, orang Papua saudara. Sering saudara minta main di sana. Dan yang paling parah itu kalau main pasti si Rio ada aja yang berdarah. Kakinya lah sobek gitu sampai berdarah banyak keluar. Terus selalu kalau dia berikutnya dia main, dia bawa apa? Betadine karena pasti berdarah katanya. Lalu saudara, iya karena dia mau jadi kiper. Jadi kan kiper suka begitu ya. Ya, lari sana sini terus apa bola ya, sampai itu ke tanah mungkin. Jadinya sering luka dia. Tapi mereka tidak pernah menyerah. Enggak pulang-pulang mereka bilang, "Mak udah enggak mau, capek sakit lagi berdarah-darah." Enggak peduli sampai dijidat pernah saudara. Aduh, tapi udah keranjingan main sepak bola mereka. Saudara yang diberkati Tuhan, hidup ini adalah seperti pertandingan. Tinggal reaksi kita, bagaimana kita menghadapi masalah ini. Saudara jangan rasa capek lalu kita mengeluh, jangan rasa sakit seperti anak saya tadi ya, si Rio. Lalu kita kecewa karena terlalu banyak cara yang dipakai oleh setan saudara untuk membuat kita kecewa. Tapi mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Karena kita percaya di dalam segala kondisi hidup kita, hanya Tuhan yang sanggup tolong kita, hanya Tuhan yang sanggup bela kita. Amin. Haleluya. Saudara, lewat firman Tuhan pada siang hari ini, mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah ditebus Tuhan. Kemarin kita udah memperingati hari kenaikan Tuhan. Kita percaya Tuhan mati, Tuhan bangkit, agar kita mendapatkan selamat, agar kita menang dari segala hal. Amin. Jadi saudara, apapun persoalan kita hari-hari ini, kita dilarang kecewa. Ayo saudara, colek orang terdekat kita, bilang, dilarang kecewa loh kamu. Ayo. Saudara, kita harus tahu hal-hal ini. Saudara, kita harus tahu hal-hal ini. Pertama, kekecewaan dapat melanda siapa aja yang membuka diri loh. Ayo kita lihat Matius 26 ayat 41. Demikian Injil Matius. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Amin, saudara. Hamba Tuhan pun bisa kecewa loh saudara. Orang yang aktif pelayanan juga bisa kecewa. Orang yang sudah bertahun-tahun mengiring Tuhan Yesus bisa kecewa. Saudara, makanya kadang kita bingung lihat orang, ini orang bertahun-tahun melayani Tuhan, kok sekarang berhenti pelayanan ya? Orang yang dulunya semangat 45, dia semangat di dalam Tuhan, melayani, dia semua ibadah, before time dia pasti datang. Ibadah pemuda dia hadir, remaja dia hadir loh, kaum bapak dia hadir, kaum ibu dia hadir. Waduh, bingung gendernya apa ya. Tapi dia sekolah minggu juga dia hadir saudara kadang-kadang. Tapi dia jadi guru sekolah minggu ternyata. Jadi saking semangatnya dia di dalam Tuhan. Tapi kok sekarang hidup dalam dosa ya. Sekarang dia selingkuh. Terkadang itu terjadi karena kecewa saudara. Saudara, saya ada seorang teman laki-laki. Suami saya juga tahu orangnya. Dia ini adalah orang yang benar-benar dipakai Tuhan di dalam pelayanan. Dia tahu firman Tuhan, dia fasih berbicara. Dia sering berkhotbah di gereja lokal dia ya. Waktu itu dia tinggal di satu daerah di Sumatera. Dan dia punya 2 anak. Dia udah menikah tentunya. Lalu di suatu saat dia meninggalkan keluarga dia. Nggak tahu penyebabnya apa. Dia balik ke Jakarta. Dia orang Jakarta ini ceritanya. Dia ini dia punya keluarga di Jakarta, orang tuanya kaya raya loh, kaya raya, dia anak orang kaya. Dia mulai setelah dia berpisah dari istrinya, mulai deh saudara, mulai dia maksudnya berpisah tinggal, belum cerai ya, nggak cerai, berpisah tempat tinggal ya. Dia ini mulai kehancuran di dalam imannya dia. Mungkin bisnis dia tetap jalan, tapi imannya mulai berantakan saudara. Dia mulai kenal perempuan, dia kayaknya saya lihat dia senang bergaul dengan perempuan yang berbeda keyakinan dengan kita. Dia pacarin itu cewek, dan dia, tapi suatu saat dia sampai kumpul kebo sama itu perempuan,
Dan suatu saat itu cewek akhirnya ikut menjadi anak Tuhan, dibaptis. Tapi saudara, ini cewek punya temen, dia pacarin lagi. Yang laki-laki ini pacarin. Lalu berantemlah mereka, akhirnya dia bersama sama yang ini, yang baru lagi ini. Dan menikah saudara. Menikah dalam Kristen gak bisa kan. Ya terpaksa mungkin dia pindah agama, ingin ikutin itu perempuan. Saudara, yang paling mengagetkan saya ketika teman saya mengirim artikel. Ada artikel kayak itu, artikel tabloid ya. Bilangnya, tulisnya begini saudara. Mantan hamba Tuhan biasa berkhotbah di gereja, itu artikelnya kayak gitu loh. Jadi alhamdulillah jadi mual. Wow, saya kaget banget, tulisannya ke artikel begitu. Saudara, lihat saudara. Jadi saudara, kekecewaan itu tidak pandang bulu. Dia bisa menyerang siapa saja sekalipun orang itu mengerti firman Tuhan loh. Jadi saudara, jangan buka celah buat setan untuk membuat kita kecewa. Amin. Kedua, kekecewaan adalah alat yang dipakai iblis untuk mengantar orang percaya kepada kebinasaan. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, terkadang kekecewaan membuat kita keluar dari gereja. Membuat kita pindah gereja. Ada orang yang keluar dari gereja, pindah gereja karena kecewa. Saya juga ada orang yang saya kenal dekat banget saudara. Dia ini juga seseorang yang dipakai Tuhan di dalam pelayanan. Luar biasa dah. Semua pelayanan dia bisa. Dia punya karunia melayani yang luar biasa. Main musik, semua musik dia bisa loh. Tinggal yang gak bisa, mungkin kalau ada biola di gereja itu biola dia gak bisa. Semua dia bisa saudara. Dia menyanyi pun dia oke, suaranya bagus. Dia saudara punya juga talenta untuk berbicara, dia dipakai Tuhan. Berkhotbah keren saudara. Oh gak ada kekurangan, pokoknya semua dilibas abis kalau dia pelayanan. Semua dia bisa, apa aja bisa. Pelayanan yang di depan gini ya. Tapi saudara, dia punya kekurangan. Dia itu gak bisa tersinggung. Dia itu gampang, kalau dia kecewa sama mungkin jemaat, dia kecewa sama sesama pelayan, dia kecewa kepada pendetanya juga. Dia bisa pindah gereja, dia bisa keluar dari gereja itu, pindah ke gereja lain. Walaupun memang sih dia di mana aja dia masuk ke gereja yang baru dipakai karena dia bisa semua. Saudara, kita lihat, jadi itu bisa dipakai iblis untuk membawa kita kepada kebinasaan. Ketiga, kekecewaan harus kita kalahkan, kalau tidak kekecewaan menghancurkan kita. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Saudara, seorang istri kecewa sama suaminya. Dia bilang, aduh aku punya laki ini udah berubah jauh. Sejak nikah dia itu kemana-mana pasti ajak aku. Udah kayak kembar aku sama dia. Kemana-mana aja aku ngintilin dia oke-oke aja tuh. Tapi sekarang dia mau pergi, ada undangan pernikahan, ada undangan ulang tahun atau undangan apa-apalah. Dia selalu gak pernah ngajak aku. Istrinya bingung dong. Aduh, kayaknya dia udah selingkuh nih. Dia pasti ngajak cewek lain. Aku mau tanya karena dia kecewa sama lakinya, dia tanya. Papa sini. Papa, saya mau tanya. Papa ini tega ya. Masa mama gak pernah diajak kemana-mana sekarang. Mama selalu ditinggal di rumah. Kalau papa ada undangan malahan papa sembunyiin undangannya. Tiba-tiba udah pakai baju bagus. Papa punya selingkuhan ya? Oh, papa pasti punya cewek. Pasti papa suka ajak itu cewek pergi ke acara-acara papa, teman papa. Lalu suaminya jawab apa saudara? Mama, gimana papa mau ajak mama? Mama setiap diajak selalu bilang, ke acara apa? Nikah. Aduh pakai baju apa ya? Aduh bingung.
Aduh kayaknya mama nggak punya baju pak, nggak ada baju yang cocok. Itu apa? Ada dress code nggak? Aduh pusing dah. Pakai baju apa ya? Gini aja deh pak. Gimana kalau papa punya kartu kredit? Mama pinjam, mama gesek dikit, terus mama beli baju. Biar oke kan? Nggak malu-maluin papa gitu loh ke acara-acara. Terus atau nggak gini deh. Udahlah jangan deh. Jangan, aduh kemahalan ya kalau pakai ke mall. Ke Mangga 2 aja deh, Cetiau aja deh. Cetiau deh pak, boleh lah. Cetiau dapat 3 baju, boleh dapat keren-keren lagi di Mangga 2. Nah gimana papa mau ajak mama? Di dalam rumah itu ada 7 lemari pakaian. Lemari pakaian, 5-5-nya lemari pakaian diisiin baju istri. Yang 2 cuma buat suami sama anak-anak. Siapa yang kayak gitu di sini? Saudara, buka lemari pertama, bajunya banyak, ada 168. Lemari kedua, jumpsuit 68. Lemari ketiga, dress 77. Aduh banyak sekali bajunya. Saudara emang ya, kita ya kalau di rumah emang di dalam keluarga manapun saya rasa sama. Coba saya mau tanya dulu ini sama saudara. Soal baju nih, baju siapa yang lebih banyak? Suami apa istri kalau di rumah? Siapa yang banyak? Ayo ngaku, ayo. Jujur dong, jujur. Siapa di rumah yang paling banyak baju? Siapa, cewek perempuan ya? Istri. Sekarang saya tanya, kalau sendal atau sepatu siapa yang paling banyak di rumah? Oh, istri juga. Kalau saudara tas nih, tas. Saya rasa cewek semua suka tas ya. Tas, coba siapa lebih banyak? Istri punya tas atau suami? Ayo, ngaku. Istri lagi ya. Wah, makanya apalagi kalau anaknya cewek semua. Oh, rumahnya penuh barang-barang perempuan. Makanya lemari lebih banyak lemari buat perempuan daripada lemari buat laki-laki ya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar menerangi hidup. Jadi kita jangan jadi anak Tuhan yang biasa-biasa aja. Dan kita harus berani menolak segala tawaran, segala pokoknya yang berkaitan dengan dosa. Kita harus berani menolak dan mengalahkannya. Misalnya kekecewaan, kalau tidak, seperti kita lihat sini, kekecewaan menghancurkan kita. Saudara, ketika saya menyusun khotbah ini, saya juga di proses dan kekecewaan loh. Ada teman yang udah lama gak ketemu, cuma ketemu lewat sosmed, tapi dia bisa mengecewakan loh. Teman ataupun dari anak-anak atau dari siapa orang-orang, walaupun saya cuma ibu rumah tangga, tapi tetap aja luar bisa datang kekecewaan. Saya diproses ketika saya mencari tema ini, saya udah dapat ya temanya, saya beberapa kali diproses saudara tentang kecewaan ini. Namun saya percaya, saya pegang firman Tuhan bahwa kalau aku kecewa ini menghancurkan saya. Jadi saya tolak dalam nama Yesus. Saudara, seperti mungkin di khotbah saya sebelumnya saya pernah bilang bahwa ketika khotbah itu kita sudah mengalaminya, apalagi kita menghidupinya, maka akan lebih indah untuk menyampaikannya, maka akan lebih mudah untuk menyampaikannya. Saudara, kekecewaan itu selalu, tunggu ya saudara, next dulu. Saudara, kekecewaan itu selalu dimulai dari pikiran dan perasaan kita. Ketika perasaan pikiran hidup dengan kita sendiri, di situ kita akhirnya jadi kecewa. Kecewa terhadap siapa aja, pada istri, suami, orang tua, mertua, mantu, ipar. Tapi sebetulnya belum tentu mereka benar-benar salah. Terkadang hanya perbedaan persepsi saja. Oleh sebab itu saudara jangan mudah berpikir negatif, karena kita akan terjajah sendiri. Amin. Jadi yang menjadi kesimpulan saya, saudara, kecewa selalu merugikan dan merusak diri sendiri. Sebab itu Alkitab berkata di sini, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Kekecewaan merupakan awal penolakan terhadap Yesus.
Kalau orang kecewa, lama-lama dia pasti akan meninggalkan Tuhan. Saudara lihat seperti saya bilang tadi, orang yang kecewa bisa, misalnya dia kecewa sama suami nih, istri kecewa sama suami, tiba-tiba dia udah gak pelayanan. Orang kecewa, tiba-tiba dia udah gak muncul di gereja. Dicek ternyata dia kecewa. Saudara, jadi bagaimana kita menghadapi hal-hal yang mengecewakan kita? Biar kita gak kecewa saudara, gimana kita hadapi? Pertama kita hadapi, kita berjalan dalam ketekunan dan pengharapan. Tetap tekun walaupun air mata kita mengalir. Tetap tekun dan miliki pengharapan, jangan putus asa saudara. Karena kita akan melihat maksud Tuhan di balik setiap kejadian, di balik setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Amin. Jadi saudara, di situ dikatakan kesengsaraan harus menimbulkan ketekunan. Amin. Next saudara. Kedua, bagaimana kita menghadapi hal-hal yang mengecewakan? Kita harus ingat kasih Allah yang Dia nyatakan di tengah-tengah kita. Kita nggak boleh ingat hal-hal yang pahit, hal-hal yang menyakitkan, hal yang membuat kita marah. Tapi kita ingat hal-hal yang sudah dinyatakan. Dinyatakan di mana? Di ayat yang kita baca tadi, di Matius 11 ayat keempat dan keenam. Kita lihat. Matius 11 ayat 4 dan 6, Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Amin. Amin. Saudara, di sini Tuhan Yesus nggak bilang apa-apa kok. Tuhan Yesus cuma bilang, tolong bilang ke Yohanes. Setelah Yohanes dengar, Yohanes harus kembali mengingat akan karya Tuhan. Yohanes nggak perlu dengerin kata orang. Kita masa bodoh dengan kata orang saudara. Orang mau bilang kita apa, bodoh amat deh. Yang penting Tuhan sudah selamatkan kita. Yang penting Tuhan udah tolong kita. Yang penting Tuhan sudah melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Ketiga saudara, kita harus belajar memiliki pandangan ke depan. Hari ini adalah pertandingan, besok adalah kemenangan buat kita. Amin. Makanya Paulus bilang di ayat yang kita lihat di atas, aku melupakan apa yang ku dan mengarahkan diri apa yang ada di hadapanku. Saudara tetap pegang firman Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, aku tahu rancangan apa yang ada padaku melalui kamu. Bukan rancangan apa? Kecelakaan, tapi ya betul. Tapi rancangan yang mendatangkan hari depan penuh harapan. Hari depan yang cemerlang hanya bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saudara, sebagai penutup di sini, saya mau tekankan buat setiap kita. Bahwa setan senang dengan orang-orang yang kecewa. Kenapa? Orang kecewa saya bilang tadi cenderung nekat, orang kecewa cenderung masa bodoh. Orang kecewa suka berpikiran jahat. Makanya setan senang saudara. Jadi saudara kalau kita lagi kecewa nih, kita pikir, Tuhan setan senang nih aku kecewa. Jadi kita gak boleh kecewa, aku gak boleh kecewa dong. Tuh, soalnya setan senang nih. Aku tolak dalam nama Yesus. Saudara, ketika kita mengatakan itu, jadi kita nggak boleh kecewa dong. Kita nggak boleh kecewa sama suami, kita nggak boleh kecewa sama istri, sama mantu kita, sama mertua. Kita nggak boleh kecewa. Kita nggak boleh kecewa kepada siapapun. Tetangga kita mungkin yang pernah mengesalkan, kita nggak boleh kecewa. Karena kalau orang kecewa biasanya dia suka cenderung berpikiran jahat. Berpikiran jahat. Coba nih, kalau orang yang udah pernah ngecewain kita suka, terus dia terjadi sesuatu tuh kita pasti bilang, rasain deh lu, biar mampus kalian tuh orang. Ada loh yang ngomong gitu.
jadi jahat kan saudara? Kedua, orang kecewa cenderung melupakan Tuhan. Coba kita lihat saudara, teman kita misalkan lagi kecewa nih. Terus dia curhat, aduh aku kecewa nih sama si ini, si itu, si ini. Kita kasih firman ke dia, bisa mental saudara. Bodo amat lah, kamu mah udah kayak pendeta aja ngajarin aku. Aduh coba kejadian di kamu deh. Pasti kita digituin. Dan orang kecewa cenderung merusak diri sendiri. Makanya saudara banyak yang jadi lesbian, makanya banyak yang jadi homoseks, banyak yang jadi wanita panggilan, banyak yang jadi apa saudara? Selingkuhan orang. Banyak yang pakai narkoba. Itu seringkali karena kecewa. Saudara, ada orang yang udah gak mau memutuskan, aku memutuskan, seorang cewek nih, tidak mau menikah lagi. Aku tidak mau kenal laki-laki, karena semua laki-laki buaya. Karena dia pernah kecewa di waktu muda ya. Sampai dia tua, udah umur gocapan, tetap aja dia gak mau nikah. Padahal saudara, mantan pacarnya itu udah 3 kali kawin ganti. Wah, dia tetap aja merundungi nasib. Aduh, aku gak bisa lupa dasar laki-laki. Apalagi kalau dia dengar nama itu misalnya, nama Bobby atau apa gitu yang dia gak suka. Pasti dia langsung, apa itu orang, apa kenapa misalnya dengar khotbah. Itu pendeta sebut-sebut nama itu. Keterlaluan itu orang sih, langsung emosi saudara. Ya saudara, orang juga kecewa, merusak diri sendiri, bukan cuma merusak, tapi membunuh diri dia sendiri. Saudara lihat, orang Jepang tuh. Orang Jepang orang yang paling kerjanya paling top. Kalau menurut saya ya. Dia kerja itu dia gak kenal capek, pokoknya dia bisa korbanin segala hal. Yang penting pekerjaan dia kelar, tanggung jawab. Dia bisa korbanin rumah tangga, bodo amat dah, pokoknya gak pulang gak apa-apa, yang penting harus selesai pekerjaan. Dia bisa korbanin masa depan, bukan masa depan ya, dia bisa korbanin apa aja lah, pokoknya kesehatan dia. Karena kan kadang-kadang dia begadang sampai malam. Dan saudara, karena pengorbanan dia itu terhadap pekerjaan, lalu dia tidak mendapatkan hasil yang maksimal, apa saudara? Banyak yang bunuh diri loh. Orang Jepang bunuh diri bukan karena cewek, karena kerja. Aneh ya. Karena kerja dia gak tercapai, aduh stres, bunuh diri. Saudara, orang juga bisa karena kecewa nih sama cewek, ada cowok yang kecewa sama cewek, bunuh diri loh saudara. Buktinya teman saya. Saya ada teman SD, dia teman saya ini laki-laki yang baik menurut saya ya. Karena biasanya kan anak SD udah tahu sendiri, kayak anak-anak saya tuh usil banget, mau sama cewek sama cowok dia usil, bikin kesel kan. Tapi kalau ini cowok ini enggak loh, dia baik, pendiam, terus lumayan pintar lagi di kelas, dia suka melindungi perempuan saudara. Tapi akhirnya saudara, saya dengar waktu itu saya waktu itu tinggal SD di kampung di Kawangkoan ya saudara. Dan akhirnya kami pindah ke kota, ke Manadonya. Saya dengar tuh, dibilang sama tante saya, bahwa dia mati. Kenapa? Kan kemarin waktu saya pulang itu dia ada ketemu saya. Kenapa? Bunuh diri, gantung diri katanya saudara. Kenapa saudara? Ternyata dia diputusin sama ceweknya. Lihat tuh saudara. Orang kecewa bisa merusak diri dia sendiri. Membunuh diri dia sendiri. Saudara, dan yang repotnya saudara, orang kecewa bisa merusak orang lain. Orang kecewa itu saudara bisa merusak pekerjaan Tuhan loh. Ada orang yang sudah kecewa, dia itu suka mengadu domba orang lain. Misalnya di gereja, pekerjaan Tuhan dalam pelayanan. Dia karena dia kecewa di tempat lain, dia adu domba ini ke ini, itu ke ono, jadi dia bisa mecahin gereja saudara. Nah, lama-lama itu orang yang berantem semua kabur dari gereja. Makanya saudara, saya bilang hari ini, tunggu ya saudara, next. Makanya saya bilang hari ini, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Saudara, sama-sama katakan, ayo. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Puji Tuhan, haleluya.
Biarlah firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam pembacaan kita pada siang hari ini boleh memberikan kekuatan untuk setiap kita. Ada amin? Haleluya. Kita mau angkat pujian. Kau lebih tahu yang terbaik bagi. Kita mau bangkit berdiri saudara. Lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus. Hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Saat kami berjalan, kami percaya kasih-Mu menerangi jalan kami. Kita angkat pujian ini dari awal saudara. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Saat ku berjalan, kasih Tuhan menerangi langkah. Kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang. Haleluya Yesus. Karena Engkau selalu bersama. Aku kau lebih tahu. Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah kepadamu Tuhan. Yes, kami percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi kita mau katakan pujian ini dari awal. Aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang karena ku tahu Engkau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup. Aku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu yang terbaik bagiku Tuhan. Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong. Kau lebih tahu Tuhan.
kita mau sembah Tuhan dalam beberapa detik ini saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Firman-Mu memerdekakan kami Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Ya la 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 la. Haleluya Yesus, kami puji Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Engkau penolong yang setia dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Oh Jesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini sedang mengalami kekecewaan. Kita nggak tahu harus mencari jalan keluar kepada siapa. Begitu banyak pergumulan yang terjadi dalam hidup kita. Terkadang kita merasa lemah, kita ragu, kita khawatir bahwa Tuhan tidak sanggup menolong karena kita tidak melihat kuasa Tuhan. Haleluya Tuhan. Saudara, ketika situasi-situasi dalam hidup kita terlihat mengecewakan, mari kita pandang Tuhan, kita masih ada Tuhan. Kita masih punya Tuhan, sumber segalanya dalam hidup kita. Dia sanggup. Ingat saudara, jangan pernah kecilkan Tuhan. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Dia sanggup pulihkan engkau saat ini. Dia sanggup sembuhkan segala penyakit engkau saat ini. Dia sanggup berikan jalan keluar dari setiap persoalan kita. Terima kasih Tuhan. Saudara, ingatlah bahwa kemuliaan Tuhan lebih besar dari apapun di dunia ini. Lebih besar dari masalah-masalah kita. Lebih besar dari persoalan-persoalan kita. Ketika kita mengalami kecewa di dalam hati dan pikiran kita saudara, maka kita tidak akan menjadi orang yang berbahagia. Percayalah saudara, apapun persoalan kita, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat untuk kekecewaan yang kita alami hari-hari ini. Angkat iman kita kepada Tuhan saat ini. Lebih sungguh lagi kita nyatakan, kita katakan di dalam doa kita saat ini saudara. Katakan, Tuhan, aku sedang mengalami kekecewaan. Tolong aku Tuhan. Aku kecewa Tuhan dengan keadaan hidupku. Aku kecewa dengan orang di sekitarku. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan. Percayakan semuanya kepada Tuhan, sebab Dia sanggup. Lebih sungguh lagi katakan bahwa hanya Tuhan yang terbaik bagi setiap kita. Mari angkat pujian ini. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Baik bagiku, kau lebih sanggup berikan hidupku berserah. Ku percaya pada Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Saudara, silakan dulu sebentar. Kita silakan dulu sebentar. Saudara, semua orang pernah kecewa ya? Pernah ya? Apa yang bisa membuat orang itu melampaui batas kecewanya? Orang yang bisa tidak kecewa lagi dalam hidupnya. Apa saudara? Pernah kecewa kan? Selesai nggak kecewanya? Nggak selesai. Disimpan terus seumur hidup. Selesai. Apa yang bisa buat itu selesai, saudara? Saudara,
Lihat ya, yang masih muda-muda lihat ya. Saya juga dulu pernah muda nggak langsung begini. Saya lihat suami istri berantem loh. Ketika saya berumur 17 tahun, 16 tahun, suami istri itu berantem. Lalu cerai. Dalam pandangan saya, menikah itu tidak baik. Betul ya? Saya melihat seorang anak kawan saya. Ini kawan saya loh. Ketika dia salah ditegur sama bapaknya. Anaknya bilang apa? Kalau kamu gak suka saya, kenapa dulu kamu melahirkan saya? Bunuh aja selesai ketika saya lahir. Jadi kalau saya berbuat begini, jangan salahkan saya. Saya lihat loh, kok begini anak ini? Punya anak. Betul ya? Terus, tetapi apa yang membuat saya akhirnya bisa menikah? Karena cinta. Cinta itu bisa melampaui batas kekuatan kekecewaan. Betul loh saudara. Cinta, kasih itu bisa melampaui apa? Batas kemampuan kekecewaan loh. Melihat orang yang menikah seperti itu, loh kok begitu? Melihat anak yang seperti itu, loh kok begitu? Akhirnya saya juga punya anak saudara. Apakah saya lihat seperti itu saya gak punya anak? Apakah saya tahu bahwa akhirnya anak saya tidak mengecewakan saya? Tidak pernah? Pernah satu kali. Apakah istri saya tidak pernah mengecewakan saya? Oh pernah. Tapi kenapa saya menikah? Kenapa saya punya anak? Karena ada cinta. Cinta itu melampaui batas kekecewaan. Sebesar apapun kekecewaan yang terjadi, ketika ada cinta, semua itu hilang. Amin. Ya. Anak bisa dikecewakan, orang tua bisa mengecewakan anak. Tapi ketika ada cinta, itu hilang. Betul nggak? Yang jadi orang tua, anak mungkin kau merasa kecewa dengan orang tuamu, tapi itu hilang karena apa? Engkau mencintai orang tuamu. Jadi yang bisa menembus batas kekecewaan, kekuatan terbesar itu adalah cinta, kasih. Itu saudara. Tuhan kecewa nggak sama manusia? Dia kecewa loh. Sudah diciptakan rupa dan gambarnya. Disuruh jangan makan ini, dia makan aja malah lagi saudara. Kecewa nggak Tuhan? Kecewa. Makanya dia bilang, Tuhan ngomong apa? Adam, Adam, di mana engkau? Itu ekspresi kekecewaan Tuhan. Ketika Adam melanggar keinginan Tuhan. Kecewa loh saudara. Kecewa nggak Tuhan? Siapa yang bilang Tuhan tidak kecewa? Kalimat itu Adam, Adam, di mana engkau? Bukan Tuhan nggak tahu di mana Adam, tapi itu adalah bentuk kekecewaan Tuhan terhadap Adam. Tapi apa yang Tuhan buat? Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, sampai dia berikan anak yang tunggal. Tuhan kecewa, tapi kekecewaan itu ditembus oleh namanya apa? Kasih. Yang bisa melampaui kekuatan kekecewaan adalah apa? Kasih. Makanya anak-anakmu sering menjawabkan engkau tidak peduli. Ya sudah selesai, sudah selesai. Karena apa? Kau cinta. Orang tua mungkin mengecewakan kau, tapi gak selesai, itu sudah hapus. Karena apa? Karena ada cinta. Suami istri pun bisa mengecewakan, tapi terhapus semua karena ada cinta. Ada amin saudara? Jadi kuncinya kalau engkau mau menembus batas kekecewaan itu, milikilah cinta yang semakin besar. Baik kepada anakmu, kepada pasanganmu, kepada orang tuamu, kepada mertuamu, kepada Tuhanmu. Milikilah cinta yang semakin besar. Maka kecewaan itu akan jatuh di bawah kakimu. Amin. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai
selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Katakan Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Saya berikan kesempatan beberapa detik buat saudara untuk mengatakan kepada Tuhan, Tuhan pulihkan hidupku Tuhan. Dari kekecewaan yang menimpa hidupku ini Tuhan. Tambahi Tuhan, aktifkan kasih-Mu, tambahi kasih-Mu dalam hidupku Tuhan. Maka kau akan melihat hidupmu berubah saat ini juga. Dan kau akan melihat hidupmu diberkati oleh Tuhan. Karena kau telah menanggalkan semua kekecewaan itu. Haleluya. Huralawas sekedaralawas. Ya daralawalawas sekedaralawas. Haleluya. Tuhan, tambahi kasih-Mu atas kami Tuhan, yang memampukan kami untuk menghapus semua kekecewaan yang pernah kami alami, sehingga kami menjadi manusia yang baru dalam Engkau Tuhan, mengalami banyak mujizat-Mu, karena tidak ada lagi yang menghalangi itu dalam kehidupan kami. Kau yang teringat kecewa kepada pasangan-Mu, kepada anak-Mu, kepada orang tua-Mu, kepada kolega kerja-Mu, kepada apapun, katakan Tuhan, aku mengampuni dia Tuhan. Shalom dan salam sukacita. Tuhan. Kuralabas sekedaralabalabalabalabalabalabalabalabas sekedaralabalabalabalabas. Nyanyikan pujian ini. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus masih sanggup melakukan perkara yang besar, mengangkat kekecewaan dalam hidupmu. Haleluya. Dia sanggup, Yesus masih sanggup memulihkan hidupmu, menyembuhkan luka batinmu dalam nama Yesus. Bukan yang menderita, Dia sanggup memulihkan. Sekarang katakan, Dia sanggup, sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan
yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup. Haleluya. Saudara, dia sanggup. Dia angkat kecewamu. Dia pulihkan hidupmu. Mulai detik ini, engkau adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Engkau adalah orang yang diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Kedahsyatan mujizat Tuhan berlaku dalam hidupmu, karena penghalang semua itu kecewa sudah dihapuskan oleh Tuhan. Dan kau boleh menikmati hidupmu dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Mulai detik ini juga, ucapan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekaranglah waktumu Tuhan, untuk engkau melakukan perkara yang dahsyat dalam hidupku, memberkati hidupku Tuhan, melakukan mujizat demi mujizat dalam hidupku Tuhan. Karena tidak ada lagi penghalang dalam hidupku, kekecewaan dalam diriku Tuhan, telah angkat habis dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hatimu Tuhan. Berkati berlipat kali ganda. Buka lagi rahasia firman-Mu dalam hidupnya. Beri dia pengalaman dengan Engkau Tuhan dalam hidupnya. Dan beri kesempatan untuk melayani Engkau lebih banyak lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk pelayan-pelayan-Mu yang lain yang melayani Engkau pada hari ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang mereka kerjakan buat Engkau Tuhan, Engkau yang memberkati mereka berlipat kali ganda. Juga gereja-gereja-Mu dimanapun yang hari ini beribadah, Tuhan tolong berkati mereka. Seperti Engkau memberkati kami bahkan lebih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk semuanya ini. Dan kami akan menikmati kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan melalui detik ini dengan dahsyat dalam kehidupan kami. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk saudara, Tuhan memberkati. Ada pengumuman itu Nik? Sementara pengumuman gereja diberikan, sudah bisa mempersiapkan untuk memberikan persembahan buat Tuhan. Shalom dan salam sukacita bagi kita semua. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang baru pertama kali hadir di komunitas GBZ Kemayoran. Dan kami berharap kita dapat bertemu dan bersekutu di ibadah-ibadah selanjutnya. Terima kasih juga kepada Evangelis Melanie Francisca Kaligis atas pembawaan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk ibadah raya, kami akan menyelenggarakan secara online dan onsite. Untuk yang online bisa langsung melalui Zoom dan juga YouTube. Jangan lupa untuk subscribe yang tandanya seperti ini dan nyalain lonceng yang kayak gini, supaya dapat konten-konten terbaru dari GBZ Kemayoran. Berikut penayangan jadwal ibadah dan persekutuan seminggu sepekan. Kami mengundang bagi kaum pemuda-pemudi untuk mengikuti GBZ Youth yang diselenggarakan setiap hari Minggu di minggu kedua dan keempat. Pedalaman Alkitab setiap hari Selasa jam 8 malam via Zoom meeting. Doa pagi setiap hari Sabtu jam 5.45 pagi sampai jam 6 pagi via Zoom meeting. Tawa diadakan secara offline setiap hari Sabtu di minggu ketiga. Sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang secara onsite. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan persepuluhan dan persembahan, bisa melalui transfer bank BCA atas nama Trifosa Kurniawati dengan nomor rek yang sudah tertera. Demikian GBZ News hari ini, tetap hidup sehat dan mengikuti protokol kesehatan dimanapun saudara berada. Tuhan berkati dan jangan lupa bahagia. Amin. Jangan lupa apa saudara? Selalu saya ucapkan, meskipun dia orang gak percaya Tuhan, itu tukang ojek kah, penerima GoFood kah, terima kasih, jangan lupa bahagia. Hidup sekali jangan dibuat menderita. Dibuat apa saudara? Bahagia itu masalah perasaan. Iya kan? Perasaan bukan? Iya. Jangan lupa apa? Bahagia. Sudah bahagia? Sudah. Haleluya.
Yang belum bahagia siapa? Bahagia semua. Puji Tuhan. Yang di rumah bahagia semua ya. Amin. Yang di rumah, oh iya katanya. Dengan iman mereka jawab iya, kata amin. Ya, ibadah sepekan berjalan seperti biasa. Bagi yang mau berlibur, selamat berlibur. Ya. Sudah mulai libur kerja? Tanggal 20 ya? Tanggal 20 libur ya? Ya. Jalan-jalan Jakarta sudah mulai sepi, saudara. Betul ya, Pak Fu, belum ya? Jalan mulai sepi ya? Enggak. Sepi ya, sudah mulai sepi saudara. Kelihatan kok mulai sepi. Itu malah ada yang pakai Google Map di share itu malah kesasar ke jalan sawah-sawah saudara. Iya tuh. Itu enggak nyasar, emang dicarikan jalan kecil. Tapi sama juga orang ke sana semua. Bukan nyasar, bukan, itu betul dikasih jalan seperti itu. Tapi semua orang lewat situ juga, karena yang ini juga sudah jalan. Akibatnya kemacetan di mana-mana gitu loh. Itu jalan betul, bukan jalan salah, betul. Tetapi semua orang lewat jalan situ juga, dikasih tunjuk sama Google Map. Ya macet juga, sama aja. Sama aja. Makanya kalau saudara mau jalan, jangan percaya Google Map, percayalah Tuhan. Tuhan, ini di mana Tuhan harus jalan ini Tuhan gitu loh. Percayalah sama Tuhan. Google Map pun bisa membuat orang, bukan kesasar, bukan, macet juga itu. Saya pernah tahun berapa itu saudara? Waktu masih Brexit itu, saya juga sama dilewatin, macet juga. Jalan kecil-kecil, karena semua orang lewat situ juga gitu loh. Di pinggir-pinggir sungai itu. Ya, jadi kalau saudara mau jalan, tanya Tuhan, Tuhan ini mau jalan gak ini? Saudara gitu. Jalan lewat mana Tuhan gitu ya. Jangan ikut Google Map, itu boleh lah bagi pengetahuan, tapi jangan percaya dia lah. Sungguhan, kecewa, saya juga pernah satu kali itu. Dilewatkan sudah, wah jalannya enak, saya pikir lewat pinggir sawah-sawah tuh. Ternyata macet juga karena semua orang lewat situ juga. Gitu loh. Ya. Karena memang kapasitas kendaraan luar biasa. Dari tahun yang sebelumnya diprediksi naik sampai 30%. Saya pikir masih sampai 50% kenaikannya. Kalau dulu 1.000 mungkin sekarang sudah 1.500. Itu prediksi saya loh ya. Bukan 30, 50% bahkan lebih saudara. Oke, saya pikir itu tidak ada pengumuman yang lain lagi. Jadi kalau saudara mau jalan keluar kota, tanya Tuhan lah. Lebih itu tanya Tuhan gitu loh. Supaya enggak salah gitu ya. Kalau mau Jakarta aja lebih bagus. Saudara bisa gulung-gulung di jalan raya itu. Anak kecil-kecil main sepak bola jalan raya saudara. Itu jalan kota itu anak kecil main sepak bola di sana. Kalau pas lebaran itu. Sudah kayak jalan sendiri aja dia. Sudirman udah sepi kayak gak ada orang itu saudara. Saudara mau sambil merangkak di jalan raya juga bisa itu. Oke, kita berdiri bersama-sama, kita masuk dalam doa berkat. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Luar biasa Engkau memberkati kami Tuhan. Baik lewat pujian, lewat persembahan, lewat firman Tuhan. Apapun Tuhan dalam ibadah kami, Engkau mengerjakan sesuatu yang ilahi dalam kehidupan kami. Kami yang datang dengan beban hidup kami diberi kelepasan oleh Tuhan. Kami yang datang dengan sakit diberi mujizat kesembuhan ilahi, kami pulang dengan kesembuhan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang datang dari beban hidup, Tuhan beri kelegaan bagi kami. Mujizat-Mu terus terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, sekarang hamba mohonkan berkat buat anak-anak-Mu ini. Saudara-saudara kasih Tuhan yang ada di ruangan ini dan yang di rumah masing-masing. Angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa dan anugerah dari Putra Allah yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan cinta kasih dengan Allah Roh Kudus yang memberkati engkau limpah dengan berkat-berkat rohani. Sehingga engkau dipenuhi dengan karunia-karunia roh dan buah-buah roh dalam hidupmu. Untuk kau bertahan dalam iman Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus, memenangkan jiwa, bahkan tubuh sempurna seperti Tuhan Yesus Kristus.
Dan dengan segala berkat-berkat jasmani, apapun yang dikerjakan tanganmu, yang diperbuat engkau, Tuhan membuat kau berhasil, sehingga kau dilimpahi dengan uang miliaran rupiah setiap bulan dalam hidupmu. Engkau juga dilimpahi dengan kesehatan ilahi pada tubuhmu, sehingga kau tidak sakit seumur hidupmu. Engkau diberikan hikmat Allah dalam pikiranmu, damai sejahtera Allah dalam dirimu dan keluargamu. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Segala doa, ucapan syukur, dan permohonan kami ini, kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.